Saya lanjutkan di regresi linear ya. Regresi linear. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan regresi linear. Apa istilah hubungan arah kalau kita punya terus plot gitu ya, kita plot di grafik ya. Plot ya. Kalau ini kita bisa membuat kode gitu ya, hubungan ya antara x dan variabel sama hubungan antara dan namanya adalah dengan regresi ya, regresi linear. Kalau ini namanya ada linear positif buat linear ini ya, x maka nilainya ya, mohon maaf terputus saya share screen lagi ya. Kelihatan ya sekarang ya? Halo? Ya Pak, kelihatan. Kelihatan ya, Pak. Kelihatan Pak. Ya, oke. Kelihatan Pak. Jadi korelasi hubungan antara dua variabel. Nah, ini ada yang korelasi linear positif, ada korelasi linear negatif. Jadi korelasi itu nanti nilainya antara min 1 sampai gimana ya, sampai dengan ini aja ya. Misalkan korelasi R ya, kesalahan. Oh, salah. Jadi nilai dari korelasi itu adalah di antara min 1 sampai plus 1 ya. Jadi kalau mendekati ya, misalkan korelasinya didapatkan 0,95, berarti ya bagus ini korelasinya, strong correlation ya. Kalau plus 1 dia positif ya, linear positif. Kalau min 1 ini negatif korelasinya. Kalau ini tidak ada hubungan ya, setelah dipot ini kan gimana ini, nggak bisa ya, nggak ada hubungan. Terus ada lagi yang namanya ini kuadratik ya, seperti ini, ada eksponensial, ada polinomial. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Relasi sudah. Nah, ini pendahuluan. Regresi linear memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel secara matematis ya. Kalau kalian ingat, variabel ini yang kemarin yang numerik ya, yang tipenya numerik. Tujuannya adalah untuk memprediksi terjadinya suatu kejadian. Di dalam persamaan linear, hubungan antara dua variabel digambarkan secara grafis.
Apabila kedua variabel tersebut berhubungan erat, maka akan jatuh tidak jauh dari garis lurus. Garis tersebut dinamakan garis regresi. Nah, ini persamaan sederhananya ya, persamaan garis ya. Kalian sudah dapat ini. Y sama dengan A plus BX. Di A ini konstanta ya. Terus ini yang kita cari adalah hubungan antara Y dengan X ya. Jadi X itu dinamakan independen variabel dan dia adalah variabel yang dinamakan atau dependen variabel. Jadi untuk meramalkan Y ya, kita ini butuh X ya. Jadi nilai ya, mohon maaf terlempar lagi saya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Bisa dilihat? Ya, Bisa. ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini hubungan antara dua variabel ya. Misalkan ini adalah curah hujan dan hasil panen padi. Nah, ini maka semakin X-nya semakin besar ya, maka Y-nya semakin besar. Ketika curah hujannya besar, maka hasil panen padinya semakin banyak juga. Nah, ini jika curah hujan 5 inci, nah kita masukkan aja ya ke persamaan ya. Maka Y-nya atau hasil panen didapatkan 38,4 kuintal per hektar. Jika curah hujannya 3 inci, maka didapatkan 31,8 kuintal per hektar dan seterusnya. Kalau kita gambar ya di grafik adalah seperti ini ya.
curah hujan, ini hasil panen kuintal per hektar. Yang dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini ada contoh soal ya. Suatu perusahaan akan meramalkan banyaknya atau besarnya penjualan ya, sales ya, yang dapat dicapai oleh salesman baru pada tahun pertama setelah mereka mendapatkan penataran dan uji dari tim personal departemen. Ramalkan penjualan tahun pertama untuk nilai uji 35. Jadi salesman baru ini mendapat training gitu ya, penataran ini kan training ya, atau OJT gitu ya, on job training ya kalau sekarang kerennya ya. Jadi waktu trading diukur ya nilainya itu berapa masing-masing. Nah, apakah semakin besar nilainya mungkin ya, maka apakah penjualannya juga akan meningkat gitu ya. Jadi ada berapa salesman? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, ada 10 salesman ya. Nah, ini nilai ujiannya. Nah, ini adalah nilai penjualan salesman tersebut di tahun pertama. Jadi apakah berhubungan ya antara X dengan Y? Apakah berhubungan? Nah, setelah diplotkan, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah hasil ujian dan ini adalah first year sales ya, penjualan di tahun pertama. Nah, ini diplotkan adalah seperti ini. Masing-masing ini diplotkan ya, diplotkan di grafik. Kok ada yang suara-suara apa ini? Jerry, mungkin bisa di mute. Nah ya. Nah, ini di plot grafik seperti ini ya. Jadi secara umum ya terlihat bahwa semakin hasil ujiannya semakin besar ya, maka penjualannya juga akan semakin besar. Dan kalau kita regresi ya, kemungkinan akan seperti ini ya, regresinya nanti. Jadi regresi dengan tren positif ya. Nah, ini sebelum kita melakukan regresi, biasanya kita melakukan korelasi dulu ya, untuk melihat apakah kedua variabel tersebut berhubungan atau tidak. Caranya seperti ini ya, ini gampang ya, nggak sulit. Ini uji X ya, nilai uji yang dilambangkan dengan variabel X, ini first year sale, variabel Y, dan ini XI min X rata-rata ya. Jadi XI itu ini ya, masing-masing ini ya, dikurangi dengan X rata-rata. 48 dikurangi 37,5 dapat ini ya. Dan YI menjadi Y rata-rata, Y-nya ini ya, masing-masing ini dikurangi dengan ini. Dan ini adalah XI min X rata-rata dikalikan YI min ini ya, ini dikalikan ini ya. Kalikan. Dapat ini. Jadi, kemudian standar deviasi ya 10,17. Ini rumusnya ada yang di slide kemarin ya. Standar deviasi X sama standar deviasi Y. Ya, kemarin ada varians, terus ada standar deviasi ya. Kalau kalian ingat, varians itu kan yang lambangnya gini ya. Kalau standar deviasi tidak pakai kuadrat ya dia S. Ini mirip, nanti kalian buka lagi ya, standar deviasi. Terus kita mencari covariance dulu. Ini namanya covariance. Ya. Jadi ini ya, 6398 ini ya, jumlahnya ya. Kemudian dibagi dengan N-1 ya, 10-1, karena ini sampel ya, jadi dikurang -1 ya, 10-1.
dapat 710,88. Kemudian kita lihat korelasinya ya. Korelasi ini lambangnya R ya. Korelasi. Di covariance dibagi dengan standard deviation X dikalikan standard deviation yang Y. Jadi 710,88 ini ya dibagi dengan ini standar deviasi X dan standar deviasi yang Y. Ini. Maka didapatkan 0,93. Ini sangat tinggi sekali ya korelasinya ya, hubungannya ya. Untuk ngeceknya kita juga bisa ini ya, pakai persamaan ini. Ketika ini lebih besar atau sama dengan dari 2 per akar N, ya N itu jumlah data, maka ini bagus korelasinya. Jadi 0,93 ini lebih besar ya, dari 0,63. Jadi korelasinya bagus. Dan ini bernilai positif ya. Artinya kalau di gambar grafik tadi akan naik ke atas gitu ya. Ini. Saya lanjutkan. Kemudian sebelum kita melakukan regresi, itu kita bisa menggambarkan yang namanya centroid ya. Centroid itu apa ya? Center of mass ya. Titik tengah ya dari data ya. Itu dengan cara mendapatkan rata-rata ya masing-masing. 7,5 ini 234,8. Centroidnya di sini. Jadi pasti nanti garis regresi akan melalui ini. Regresi yang baik pasti akan melalui garis titik centroid. Jadi seperti ini. Kemudian ini menentukan ini ya, persamaan garis regresinya ya. Jadi ini data ya, yang tadi ya. Yang tadi ditambah ini, satu kolom lagi, XI, min X rata-rata dipangkatkan 2 ya. Iya, XI, ini dipangkatkan 2. Dapat ini dijumlah dapat 930,5. Jadi untuk persamaannya ini ya, persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi mencari B itu seperti ini. 6398 ini dibagi dengan 930,5. Dapat nilai 6,875. Kemudian setelah itu nyari A ya, nyari A, Y min BX ya. Y-nya ini 234,8, ini ya, 234,8 rata-ratanya ya. Dikurangi min 6,875 dikalikan dengan rata-rata X. Dapat minus 23,013. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, ini persamaan garisnya. Min 23,013 plus 6,875 X. Nah, ini kalau kita plot grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah regresi ya. Garis regresi linear ya dari tadi hasil uji dengan first year sales ya. Jadi kita bisa memprediksi ya, kalau ujiannya 35 ya, tinggal masukkan aja ke persamaan, maka kemungkinan penjualan tahun pertama dari salesman tersebut adalah 217,6. 35 itu kira-kira di sini.
217 ya. Oke, sampai sini masih bingung? Jelas ya? Gampang ya? Jelas, Pak. Ya, jelas ya, gampang. Terus saya lanjutkan ya. Nah, ini ada yang namanya error ya. Jadi dalam regresi itu ada istilahnya error. Error ini dicari dengan menggunakan ini ya. Jadi kalian buat grafik lah, apa namanya, tabel lagi ya. Y aksen ini ya adalah Y prediksi ya. Y menurut model, Y menurut regresinya. Ya, Y menurut model regresinya. 23,013 plus 6,875 X. Jadi ketika kita memasukkan X-nya 48, 32, 40, maka didapatkan Y prediksi adalah ini. Menurut regresinya. Jadi hasil Y predicted ini adalah yang ya, regresi ini. Nah, kalau yang ini adalah hasil lapangan ya. Yang masing-masing data ini. Ya. Dan error itu adalah Y lapangan ya, Y ini dikurangi dengan Y prediksi, namanya error ya. Jadi ini dikurangi 312 dikurangi 306,9, 5,01 dan seterusnya. Kemudian error ini kita squarekan ya, kita pangkatkan 2 ya, ini hasilnya. Kemudian dijumlahkan, namanya SSE ya, sum of square error ya. Kalian sudah belajar kemarin. Nah, ini kita menghitung T statistiknya. Standar error ya, SE itu standar error sama dengan standar error of estimate ya, SYX dibagi dengan ini persamaannya. Jadi tinggal masukkan aja ya ini ya. 6039 ini SSE-nya ya. Ini masuk ke sini ya. Ini N-2 ya, dibagi dengan akar 930,5. Ini yang tadi, yang di tabel tadi ada, tabel pertama tadi. 930,5. Ini ya. Standar errornya dapat 0,9. Maka T statistiknya ya, T statistik itu ini ya, B dibagi dengan standar error B ya. B-nya tadi ini 6,875 ya, sini ya, masuk sini bagi 0,9 dapat 7,638 nilai T statistiknya. Kita uji hipotesis ya. Kita uji hipotesis dari T statistik tadi 7,638 ya. Kita pakai alfa 0,05. Nah, ini batasnya di tabel ya, ada di tabel ini, tabel buku kalian halaman halaman 319.
Jadi ketika alfanya 0,05 ya, ini ya. Karena uji ini hipotesis ini ada dua ya batasnya ya, batas 1 sama batas 2. Jadi ini yang kiri 0,025, yang kanan 0,025. Dan N-nya tadi kan 8 ya, ini ya. Ini ya, 10 2 tadi ya, 8 ya. Kalau kalian lihat di buku kalian halaman 319 itu ya terlihat ya 2,306 ya. Degree of freedom-nya 8 sama T-nya 0,025. Jadi hubungannya karena 7,638 lebih besar dari 2,306 maka H0 ditolak ya. Jadi dapat disimpulkan ada hubungan antara nilai ujian dengan jumlah penjualan. Gitu ya. Kemudian ada istilah lagi confidence interval. Itu kalian bisa lihat di buku kalian halaman di bab tentang regresi ya, di bab tentang regresi halaman 263 264 ya, ada confidence interval ya. 266 itu juga ada. Ya, nanti kalian baca ya, kalian baca-baca lagi supaya lebih paham. Confidence interval itu B plus minus SE ya, standar error kalikan T. Ini persamaannya. Di B-nya tadi 6,875. Ini plus minus standar errornya 0,9 ya, dikalikan 2,306 ini. Jadi 6,875 plus minus 2,075. Ini minusnya di sini ya. Ini yang minus sama ini yang plus ya. 6,875 min 2 ini kan 4 ya, sama yang plus. Jadi nilai B itu pasti terletak di antara ini ya. Apa ya istilahnya? Tingkat kepercayaan diri gitu ya. Tingkat kepercayaan diri dari regresi tersebut adalah ini. Bleset-blesetnya pasti blesetnya di range ini. Mungkin nilainya regresi nanti bleset ya. Dari lapangan ya, dari data lapangan, blesetnya pasti di antara ini. 4,805 sampai 8,95. Ini namanya confidence interval. Ini selanjutnya adalah limits of prediction. Limit of prediction. Jadi untuk nilai X tertentu, kita dapat meramalkan nilai Y akan terletak pada interval berapa. Ini ada juga di buku kalian. Limits of prediction. Ramakan interval jumlah penjualan Y untuk nilai uji salesman X sama dengan 35. Nah, tadi tinggal masukkan aja ya, masukkan ke tapi ini ramalkan interval ya, ramalkan interval. Jadi ini blesetnya ya gitu ya, istilah limits of prediction. Ini persamaannya ya. Ini tinggal masukkan aja. Dapat nilai A 66,8. Y min A dapatnya 150,8, Y min A
dapatnya 284,4. Jadi ketika si salesman tersebut nilainya 35, nilai ujinya 35, maka nilai penjualannya di sekitar 150,8 dan 284,4. Pasti antara ini ya. Jadi dia ada di range ini pasti ya. Sampai dengan 284,4. Image of prediction namanya. Iya. Ini Febrian, mana Febrian ini? Suaranya Febrian? Nah, ini hasil Microsoft Excel otomatis ya. Mungkin saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini langsung ya, dia otomatis hasil. Ini ada tadi ya, interceptnya, nilai uji X ya. Nah, mungkin minggu depan aja ini. Otomatis. Ini pakai apa namanya kemarin? Ngeran pakai Excel gitu ya, langsung biar dapat ini, persamaan garisnya. Dapat errornya juga yang kita hitung tadi. Ini gampang ini ya. Nah, yang penting kalian ngerti konsepnya, nanti ini gampang lah, tinggal ngeran aja. Nah, mungkin itu ada yang tanyakan mungkin sampai ini. Ada ya, mungkin kalian bisa mengerjakan ya halaman 276. Kalian kerjakan halaman 276 nomor 1. Ya. Tugasnya 276 nomor 1. Ya, sambil saya ini ya, saya absen ya.